Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu kala, Nabi Isa berkata pada ibunya, "Ingatlah, dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat adalah abadi. Mari kita pergi ke sebuah bukit di Lebanon untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpuasa di siang hari dan salat di malam hari." Mereka membawa bekal yang sudah tersedia di bukit tersebut, berupa daun-daun sebagai makanan dan air hujan sebagai minuman. Suatu hari, Nabi Isa turun dari bukit untuk mengambil dedaunan sebagai makanan untuknya dan ibunya ketika berbuka puasa. Tidak lama setelah itu, malaikat maut datang menemui ibunya. Setelah memberi salam, sang malaikat berkata pada Maryam, "Wahai Maryam yang tekun berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari." Tersentak, Maryam bertanya, "Siapakah engkau sebenarnya? Mengapa tubuhku gemetar mendengar suaramu dan pikiranku kacau karena kehadiranmu?" Malaikat maut menjawab, "Aku adalah yang tak mengenal kasihan pada anak karena kecilnya dan tak hormat pada orang dewasa karena kedewasaannya. Aku adalah yang bertugas mencabut nyawa." Maryam pun terkejut mendengarnya. "Apakah kedatanganmu hanya untuk sekedar berkunjung ataukah engkau hendak mencabut nyawaku sekarang?" Tanyanya, "Apakah engkau siap menghadapi kematian?" Malaikat maut menjawab, "Semuanya ditentukan oleh Allah. Aku hanya menjalankan tugas." Dengan hati-hati, Maryam menjawab, "Bisakah engkau memberiku sedikit waktu? Sebentar saja, karena aku sedang menunggu anakku yang mencari makanan untuk berbuka puasa." Dengan tegas, malaikat maut menjawab, "Segala sesuatu bukanlah keputusan saya. Saya hanyalah hamba Allah yang menjalankan tugas atas perintahnya. Sungguh, saya tidak berdaya untuk mencabut nyawa sehelai serat rambut pun tanpa izin dari Tuhanku. Saya tidak akan menunda sejenak pun untuk menjalankan tugas ini." Dengan hati pasrah, Maryam berkata, "Wahai malaikat maut, Anda telah diberi tanggung jawab. Maka, laksanakanlah tugas Anda." Kemudian, malaikat maut menjalankan tugasnya dan mencabut nyawa Maryam. Nabi Isa datang ke lokasi terlambat, karena waktu itu sudah mendekati waktu Isya. Dia membawa dedaunan dan kubis di tangannya. Nabi Isa tidak menyadari bahwa ibunya telah meninggal dalam posisi berdiri. Saat Isa melewati mihrab ibunya, dia mengira ibunya sedang menyelesaikan salat fardu. Dia meletakkan makanan yang dibawanya, lalu beribadah di dekat situ hingga tengah malam. Setelah selesai, Isa kembali ke mihrab ibunya. Melihat ibunya masih berdiri di sana, Isa dengan penuh kasih memanggilnya, "Salam sejahtera, wahai ibu. Waktu sudah larut malam, saatnya bagi yang berpuasa untuk berbuka dan beribadah malam. Mengapa ibu masih diam tanpa melakukan semuanya?" Setelah menunggu tanpa jawaban dari sang ibu, Nabi Isa merasa sedih dan berkata, "Tidur tampaknya lebih menggoda." Tetapi, ketika tidak ada reaksi, dia kembali lagi dengan kekhawatiran yang mendalam. "Salam sejahtera, Bunda," ucapnya dengan penuh pengharapan, namun ibunya tetap diam. Nabi Isa terus mengulangi panggilannya berkali-kali sampai fajar menyingsing. Melihat keadaan yang aneh pada ibunya, Nabi Isa menempelkan pipinya ke pipi sang ibu sambil menangis. "Salam sejahtera, Bunda, waktunya untuk bangun. Waktu telah berlalu, pagi sudah tiba. Mari kita laksanakan salat kepada Tuhan yang Maha Penyayang." Ketika malaikat dan jin melihat adegan tersebut, mereka ikut menangis. Bahkan bukit-bukit di sekitarnya juga bergema oleh tangisan itu. Allah pun memuji malaikat-malaikatnya. "Mengapa kalian menangis?" Mereka menjawab, "Ya Allah, Engkau lebih mengetahui segala hal." Allah menjawab, "Sungguh, Aku Maha Mengetahui dan Maha Penyayang." Suara tiba-tiba terdengar, "Wahai Isa, angkatlah kepalamu. Ibumu telah wafat dan Allah memberikanmu pahala yang besar." Nabi Isa menangis saat mengangkat kepalanya. Dalam kesedihannya, dia berkata, "Siapakah yang akan menemaniku dalam kesendirian? Siapa yang akan menghiburku dalam perantauan ini? Dan siapa yang akan membantuku dalam beribadah selain ibuku?" Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada bukit di sekitarnya untuk menghibur Nabi Isa alaihissalam. "Wahai Isa, mengapa kamu gelisah? Apakah kamu tidak ingin Allah menjadi penghiburmu?" Setelah Nabi Isa merasa lebih tenang, dia turun dari bukit menuju perkampungan Bani Israel yang berada di kaki bukit, dengan harapan bisa meminta bantuan kepada penduduk setempat untuk mengubur jenazah ibunya. Namun, sayangnya, penduduk kampung menolak dan enggan membantu, dengan alasan takut akan ular yang banyak berada di bukit tersebut. Tanpa ada seorang pun yang bersedia membantu, Nabi Isa kembali naik ke bukit menuju mihrab ibunya.
Di perjalanan naik ke bukit, dia bertemu dengan dua pemuda yang baik hati, yang ternyata adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Mereka memberikan obat tubuh dan kain kafan dari Tuhan kepada Nabi Isa. Dengan bantuan mereka, Nabi Isa memandikan dan membungkus jenazah ibunya dengan kain kafan, sementara Jibril menggali kuburannya di bukit. Setelah semuanya selesai, mereka bertiga menguburkan ibunya dengan penuh penghormatan. Setelah ibunya dikuburkan, Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, hanya Engkaulah yang mengetahui segala urusanku. Kini ibuku telah tiada, tapi aku tidak menyaksikan saat kepergiannya. Izinkanlah dia berbicara kepadaku." Kemudian, datanglah wahyu yang memberi izin kepada Isa untuk berbicara dengan ibunya. Nabi Isa berdiri di depan makam ibunya dengan penuh penghormatan dan berkata, "Salam sejahtera, wahai ibu, semoga engkau selalu dalam keberkahan." Suara lembut terdengar dari dalam kubur. "Hai anakku yang terkasih, hai kebanggaanku." Nabi Isa bertanya dengan lembut, "Ibu, apa yang ibu rasakan di tempat peristirahatan terakhir dan di hadapan Tuhan?" Dengan penuh ketenangan, ibu Nabi Isa menjawab, "Aku mendapatkan tempat peristirahatan yang indah dan kembali kepada Allah dengan ridanya." Nabi Isa bertanya lagi, "Bagaimana rasanya saat maut menjemputmu?" Dengan kesabaran yang luar biasa, ibunya menjawab, "Hingga saat ini, rasa sakit itu masih terasa di kerongkonganku. Keagungan malaikat maut masih jelas dalam ingatanku. Sampaikan salamku kepada semua hingga hari kiamat," ucapnya dengan lembut. Saudara-saudaraku yang terkasih, kisah ini diambil dari kitab Durratun Nasihin, karya Utsman Al-Haibawi. Kisah ini mengingatkan kita untuk tetap teguh dalam ketakwaan kepada Allah, karena kehidupan ini hanya sementara. Semoga kita semua dapat menghadapi ajal dengan kebaikan. Itulah kisah wafatnya Siti Maryam. Wallahu alam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.